disepakati dan diteguhkan nikahnya menurut peraturan gereja Kalimantan Evangelis. Kami dari pihak Majelis Gereja atas nama Majelis Gereja GKI Lancak Baru, kami menerima Herman dan Natalia Dian untuk diberkati dan diteguhkan nikahnya menurut peraturan GKI Kalimantan Evangelis. Kepada mempelai dan keluarga silakan memasuki ruang gereja.
Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Cuma dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berkumpul di sini di hadapan Allah untuk menyaksikan perjanjian nikah antara seorang pria dan seorang wanita menurut peraturan gereja. Hendaklah kita menyadari bahwa nikah ialah suatu perjanjian yang suci dan penuh kesukacitaan. Suatu cara hidup yang ditetapkan Allah dari awal penciptaan. Allah bersabda, "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Pernikahan juga melambangkan persekutuan antara Kristus dan gerejanya. Sebab itu pernikahan seharusnya dihormati dan dipikirkan secara sungguh-sungguh, mengingat akan maksud Allah yang suci yang telah menetapkan pernikahan itu. Allah telah menetapkan pernikahan supaya suami dan istri dapat mewujudkan suatu hidup persekutuan, saling menolong dan saling menghibur satu sama lain, baik dalam suka maupun dalam duka, supaya ia menyucikan perwujudan kasih sayang mereka yang alamiah. Dan oleh karunia Allah, anak-anak dilahirkan, diasuh dan dididik dalam keluarga atas dasar iman Kristen untuk membangun masyarakat yang hidup atas dasar yang kokoh. Mari kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih,
Kami anak-anak-Mu memuji Tuhan karena segala karunia dan pemeliharaan atas kehidupan kami. Terutama kami berterima kasih karena pernikahan yang Tuhan tetapkan untuk mewujudkan persekutuan yang indah antara suami dan istri dan untuk ketertiban masyarakat. Kami bersyukur karena kebahagiaan yang anak-anak-Mu ini peroleh dan karena kasih dan kepercayaan mereka satu sama lain, sehingga mereka sampai ke perjanjian yang suci ini. Oleh karena tanpa pertolongan-Mu, kami tidak dapat melakukan segala sesuatu sebagaimana mestinya. Kami berdoa supaya Tuhan memperkaya anak-anak-Mu ini dengan anugerah-Mu, sehingga mereka sesuai dengan maksud-Mu dan sungguh-sungguh berpegang pada perjanjiannya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bagian dari Alkitab Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Di bawah judul perikop perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku itu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata pada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan mentaati firman Allah. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita meminta bimbingan Roh Kudus. Kita kembali bersatu dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, di dalam momen yang bersukacita ini, di mana kami boleh menjadi saksi antara Saudara Herman dan Saudari Natalia Dian yang akan mengikrarkan janji suci di hadapan Allah dan jemaat. Namun di tengah momen yang bersukacita ini, kami juga ingin melihat dari pandangan firman Allah tentang bagaimana pernikahan di dalam kekristenan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan untuk berkuasa atas kami, sehingga melalui Roh Kudus itulah hati dan pikiran kami dipersiapkan untuk dapat menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap mendengarkan firman. Boleh turut serta hadir di dalam momen yang penuh dengan sukacita ini ya. Jadi Bapak Ibu, saya dari kemarin sudah mengatakan dengan kedua orang tua saudari Dian ini,
sana banyak. Puji Tuhan hari ini datangnya lebih banyak begitu ya. Saya rasa hampir satu kampung begitu ya datang ke sini semua. Dan puji Tuhan, selamat beribadah, selamat datang di gereja kami, selamat menikmati persekutuan dengan Allah pada hari ini. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam momen yang bersuka cita ini, bukan hanya kedua mempelai, bukan hanya kedua orang tua, tetapi saya yakin dan percaya bahwa kita sekalian yang ada di ruangan ini bahagia. Kalau kita tidak bahagia, nggak mungkin kita datang ke tempat ini. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kita, kehidupan kita bermasyarakat, kehidupan kita berelasi, normalnya Bapak Ibu, saya mau bertanya, mau tidak Bapak Ibu datang ke sebuah acara kalau tidak diundang? Mau? Enggak kan? Sebagian besar mungkin di ruangan ini, mungkin entah itu dalam hati mengatakan enggak juga ya. Entah itu diucapkan secara langsung maupun dalam hati. Kalau kita misalnya tanpa sebuah undangan, mau nggak kita jauh? Ya contohnya Bapak Ibu yang dari Kedungun ini ya. Kalau Bapak Ibu dari Dian, keluarga Dian tidak mengundang Bapak Ibu sekalian, mau nggak Bapak Ibu jauh-jauh dari sana ke sini? Enggak juga ya. Tetapi saya yakin dan percaya kita semua tahu bahwa Bapak Ibu yang hadir di tempat ini datang atas undangan. Nah, kalau saya sendiri diundang oleh kakek Jawi itu dari bulan lalu, Bapak Ibu ya, dari bulan lalu. Jadi beliau sudah mengundang saya dari bulan lalu, saking bersukacitanya ini. Ini bisa kita lihat sukacita yang teramat sangat gitu ya, karena bagi beliau ini pernikahan terakhir anak beliau gitu. Kalau dari keluarga dia ini pernikahan pertama gitu ya Pak Bu ya. Nah, jadi ini tentunya menambah sukacita yang ada di tengah-tengah momen kita pada saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam tidak diundang. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, di dalam khotbah saya pada saat ini saya memberikan satu tema kecil. Undanglah Tuhan dalam pernikahan. Agar apa? Agar pernikahan itu diberkati. Nah, Bapak Ibu, saya mengambil landasan daripada firman Tuhan yang boleh kita renungkan saat ini, yaitu dari Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11 yang sudah kita baca dan kita dengar bersama-sama tadi. Nah, ini bukan tanpa alasan, di mana secara khusus dalam nas ini kita akan melihat bahwa betapa pentingnya mengundang Kristus itu untuk hadir di tengah-tengah pernikahan kita. Betapa pentingnya kita akan melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, normal bagi tuan rumah untuk mempersiapkan segala sesuatunya ketika ia hendak mengadakan pesta. Nah, saya kalau misalnya dari kedua mempelai ini, saya melihat mereka mempersiapkan segala sesuatunya sendiri. Mulai dari pemberkasan, mulai dari dekorasi, make up, mereka mempersiapkan sendiri. Dan persiapan yang lain juga diadakan oleh keluarga begitu ya. Entah itu untuk persiapan untuk menjamu, untuk menghibur yang datang, segala sesuatunya dipersiapkan. Dan di dalam persiapan itu saya yakin dan percaya sudah ada perhitungan. Ya misalnya saat tadi ya saudara dari Kedungun itu berangkatnya jam berapa, itu sudah diperhitungkan supaya sebelum jam 3 ini sempatlah istirahat sebentar. Itu adalah perhitungan yang dilakukan di dalam sebuah persiapan. Dan di dalam mengadakan pesta tentu ada juga banyak persiapan yang dilakukan. Konsumsi, hiburan. Nah, tetapi Bapak Ibu, pernahkah kita dalam kita mempersiapkan
yang kurang. Entah itu yang kurang itu air mineralnya kah, apakah? Ada saja yang kurang. Dan sesuatu yang kurang ini perlu putar otak di dalamnya agar cepat teratasi seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita menyadari di dalam persiapan mempersiapkan sesuatu ada yang kurang, pasti ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, akan tetapi oleh sebab itu Bapak Ibu, kita mau melihat bagaimana kekurangan itu dapat teratasi. Nah, ini bukan hanya konteks saat kita mengadakan pesta, tetapi ini lebih dalam bagaimana di dalam keluarga nantinya. Karena di dalam keluarga, kalau saya katakan kemarin kepada saudara berdua ini sudah mengikuti katekisasi nikah begitu ya. Nah, di dalam katekisasi nikah saya mengatakan kalau saat ini kentutnya aja masih bau harum gitu ya. Tapi nanti setelah memasuki hubungan rumah tangga, semuanya itu akan terkuak begitu ya. Yang baik, yang buruk, semuanya itu akan terlihat. Namun di dalam hal tersebut, bagaimana agar kedua saudara-saudari ini bisa tetap kokoh di dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Nah, oleh sebab itu saudara berdua, saya mau katakan bahwa di dalam kehidupan berumah tangga saudara-saudari perlu untuk mengundang Tuhan. Bukan hanya mengundang, tetapi memastikan agar Tuhan itu tetap ada di tengah-tengah saudara-saudari menjalani kehidupan berumah tangga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita mau bersama, kita harus memastikan bahwa Tuhan Yesus itu tetap hadir di dalam pernikahan saudara berdua. Nah, di dalam nas kita hari ini kita diperlihatkan sebuah gambaran pernikahan di Kana di Galilea. Dikatakan dalam pernikahan tersebut ada beberapa yang hadir. Salah satunya itu yang pertama-tama ada Ibu Yesus disebutkan. Yang kedua ada Tuhan Yesus juga hadir. Yang ketiga para murid juga hadir. Kenapa mereka hadir? Karena jawabannya ya ada pada ayat yang kedua. Karena Yesus dan muridnya diundang juga dalam perkawinan tersebut. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita berpikir seperti ini. Kalau kita manusia saja, kita enggan datang kalau kita tidak diundang. Apalagi Tuhan Yesus gitu. Apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga tidak mau kalau dia tidak diundang. Oleh sebab itu yang pertama-tama kita harus mengundangnya terlebih dahulu. Dalam pesta perkawinan yang ada di Kana ini. Nah, kalau kita mau melihat di dalam ayat kita hari ini, kita melihat bahwa dikatakan mereka itu kehabisan anggur. Nah, Bapak Ibu, perlu kita ketahui sebelumnya. Pada konteks budaya orang Yahudi, anggur ini menjadi minuman pokok. Karena apa? Karena mereka di sana itu udaranya dingin. Jadi anggur ini berfungsi untuk menghangatkan badan. Dan ini menjadi satu keharusan yang ada di tengah-tengah pesta pernikahan. Jadi rasanya belum lengkap begitu ya kalau pesta pernikahan itu tidak ada anggur. Ini konteks budaya orang Yahudi, Bapak Ibu ya. Tetapi kalau konteks kita saat ini, kita mungkin bisa menggambarkannya dengan air mineral seperti itu ya. Nah, kenapa harus saya jelaskan Bapak Ibu? Karena saya juga takut kalau salah sangka. Karena nanti dibilangnya, oh kan tadi Ibu Pika bilang anggur ini menjadi minuman yang pokok yang harus ada dalam pesta pernikahan. Lalu nanti pulang-pulang dari sini
borong anggur orang tua. Ya saya juga takut begitu ya. Bukan anggur orang tua, tetapi anggur yang difermentasi dengan murni seperti itu ya. Ini adalah satu keharusan yang harus disediakan oleh tuan rumah begitu. Jadi kalau anggur ini habis atau anggur ini tidak dihidangkan, maka tuan rumah yang akan terkena dampaknya. Ya mungkin orang-orang akan bergunjing di belakang seperti itu ya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian kita melihat, mengetahui akan hal tersebut, kekurangan, kehabisan anggur tersebut, Tuhan Yesus tidak diam saja. Nah ini kita mulai di sini kita melihat betapa pentingnya agar Tuhan Yesus itu hadir di tengah-tengah pernikahan kita, di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah kehabisan anggur yang dialami oleh tuan rumah. Tuhan Yesus mengadakan mujizat di tengah-tengah. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Nah, dia menyuruh para pelayan untuk mengisi 6 tempayan dengan air biasa, dengan air biasa ya Bapak Ibu. Itu yang perlu kita catat yang pertama. Tuhan Yesus menyuruh untuk mengisi 6 tempayan dengan air biasa. Kemudian setelah diisi, ternyata air biasa itu berubah menjadi anggur terbaik. Bukan hanya air anggur biasa, tetapi anggur terbaik. Nah Bapak Ibu, saya mencari tafsiran ya, Nah, jadi 6 tempayan itu setara dengan 7 sampai 8 tangki 5 liter. Nah, kalau kita mau kalikan 6, ini berarti menjadi 48 tangki. Dan kalau kita mau mengalihkan liternya, 5 liter itu dikalikan dengan 48, itu sama dengan 240 liter anggur yang terbaik. Bayangkan, air biasa, air yang tidak ada rasanya, air putih yang biasa kita minum, itu diubah oleh Tuhan Yesus menjadi anggur yang terbaik. Sehingga apa? Ada sukacita yang melingkupi tempat itu. Karena kekurangan anggur sudah diatasi, karena kehabisan anggur ini sudah teratasi. Bukan anggur biasa yang tersedia, melainkan anggur yang terbaik. Itu berkenan atas pernikahan. Tentunya yang diperkenankan oleh Tuhan Yesus itu adalah pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita. Kemudian pernikahan yang diperkenankan oleh Tuhan juga adalah pernikahan yang seiman. Ini tidak bisa ditawar-menawar Bapak Ibu. Tidak bisa ditawar-menawar. Pernikahan harus seiman. Kalau tidak seiman, itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus mengubah air biasa menjadi anggur yang terbaik, kita melihat betapa pentingnya kan kehadiran Tuhan Yesus ini di dalam kehidupan rumah tangga. Sangat-sangat penting. Jangan sampai tidak melibatkan Tuhan di dalam pernikahan kita. Nah, karena apa? Karena yang pertama-tama, kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah pernikahan itu memberi berkat. Ada berkat yang diberikan di dalamnya. Nah, kalau kita melihat di dalam teks kita hari ini, berkat yang diberikan oleh Tuhan adalah air yang diubah menjadi anggur. Itu berkatnya. Tetapi kalau kita mau melihat di dalam kehidupan bersehari-hari, berkat itu bukan hanya berupa barang-barang duniawi saja. Itu yang perlu saudara berdua
Ingat, berkat dari Tuhan itu bukan bersifat hal-hal yang duniawi saja. Bukan hanya bersifat rezeki saja. Rezeki memang berkat dari Tuhan, tetapi itu hanya salah satunya. Tetapi ada masih banyak berkat-berkat dari Tuhan. Kesehatan, sukacita, kedamaian di tengah-tengah kehidupan saudara, itu juga akan menjadi berkat daripada Tuhan yang diberikan kepada saudara. Nah, kemudian Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kemarin dua minggu yang lalu kami katekisasi bersama gitu ya. Jadi kedua saudara-saudari ini sudah melihat bagaimana pernikahan dalam pandangan iman Kristen. Mereka juga sudah melihat, diberikan teori bagaimana sikap mereka sebagai seorang pasangan suami istri di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, di tengah-tengah kehidupan berkeluarga, di tengah-tengah kehidupan bergereja. Masih ingat ya saudara berdua? Masih? Oh masih, puji Tuhan kalau masih ingat ya. Jadi katekisasi ini diberikan beberapa kali pertemuan seperti itu ya. Nah, jadi saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara berdua ini sudah mendapatkan teori. Ada yang mengatakan teori itu berbeda dengan praktek. Kalau begitu saya hari ini mau menyampaikan kepada saudara berdua, terapkanlah teori itu di dalam saudara mempraktekkan kehidupan berumah tangga. Mulai dari hari ini sampai seterusnya, sampai maut memisahkan. Kemudian yang kedua, pergunakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Ada 4 kasih. Ada kasih agape, kasih storge, kasih filia, dan kasih eros. Keempat kasih ini pergunakanlah semuanya di dalam saudara-saudari menjalani kehidupan berumah tangga, menjalani kehidupan berkeluarga, relasi antara dengan orang tua, dengan ipar, dengan saudara, tetangga maupun orang sekampung. Pergunakanlah 4 kasih ini menjadi dasar bagi saudara berdua menjalani kehidupan berkeluarga. Nah, kemudian yang berikutnya, gunakanlah kata saling. Gunakanlah kata saling. Saling menghormati, saling menghargai, saling membantu. Nah, Bapak Ibu, dalam hal saling-saling ini, saya ingin mengajak kita sekalian untuk membaca sedikit bagian daripada firman Tuhan ya. Saya mau mengajak kita sekalian untuk membandingkan dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dan 25. Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 dan ke-25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Kemudian ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, maupun istri itu harus saling melengkapi, saling menghormati, saling membantu. Jadi di dalam rumah tangga itu tidak ada lagi yang namanya ini hanya dikerjakan oleh istri saja. Misalnya memasak, cuci baju, itu hanya istri saja. Nanti cari
cari nafkah, nanti angkat-angkat ini cuma suami saja. Tidak ada. Di dalam hubungan berkeluarga tidak ada lagi kata hanya, tetapi kata saling melengkapi. Kemudian dalam kata saling ini, kedua saudara-saudari ini juga harus mengingat untuk saling mengingatkan. Kalau seandainya saudara Herman yang mulai lupa, diingatkan oleh saudari Dian. Kalau misalnya saudari Dian yang mulai lupa, saudara Herman yang mengingatkan. Entah itu dalam kehidupan bermasyarakat maupun bergereja. Jadi harus saling mengingatkan. Mengingatkan itu penting dan harus selalu dipelihara di dalam. Dan di dalam mengingatkan ini boleh silakan menegur, tetapi kembali dalam poin yang pertama, pergunakanlah kasih. Artinya silakan menegur, tetapi tegurlah dengan kasih. Begitu pula kedua orang tua. Kalau misalnya ada sesuatu yang salah terhadap anak-anak, tegurlah, tetapi tegurlah dengan kasih. Jadi pergunakanlah bahasa yang tepat, pergunakanlah waktu yang tepat, tapi yang terpenting ada kasih di dalamnya. Kemudian ketika Kristus hadir di dalam sebuah pernikahan yang berikutnya adalah mujizat itu akan selalu ada di dalam keluarga. Di dalam menjalani kehidupan berkeluarga tidak selamanya itu mulus. Terkadang mungkin Tuhan izinkan beberapa ujian datang. Tetapi percayalah saudara-saudari sekalian, kalau saudara-saudari melibatkan Tuhan di dalam pernikahan saudara-saudari, maka segala sesuatu yang saudara-saudari butuhkan akan Tuhan berikan, akan Tuhan perlengkapi, asalkan saudara-saudari juga hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Ini terkadang kita Bapak Ibu manusia itu, kita maunya selalu diberkati oleh Tuhan, kita mau selalu diberkati oleh Tuhan, tetapi terkadang cara hidup kita tidak menggambarkan bagaimana seharusnya orang percaya itu bersikap dan bercara hidup. Nah, ini bagaimana mereka salah, tegurlah, tapi kembali lagi tegur dengan kasih di dalamnya. Nah, baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada akhirnya di dalam pernikahan yang akan dilaksanakan oleh kedua saudara-saudari kita yang ada di depan ini, marilah kita sebagai sesama orang percaya, baik itu keluarga dari Lancak Baru, baik itu keluarga dari Kedungun, mari kita mendukung kedua saudara-saudari kita ini. Mari kita mendukung mereka dalam kasih persatuan, di dalam keyakinan bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dari Gedung Jemaat nomor yang ke-318, berbahagia tiap rumah tangga. Kita menyanyi dari bait yang pertama hingga bait yang kedua. Di mana hati
Saudara Herman, apakah saudara mau menerima saudari Natalia Dian untuk menjadi istri saudara dan berjanji untuk setia kepadanya? Saya Herman mengambil engkau Natalia Dian menjadi istriku, dan saya berjanji untuk mengasihi dan memeliharamu baik dalam keadaan sakit atau sehat, dalam kesukaan ataupun kedukaan, hingga kematian memisahkan kita. Yang kedua, saya bertanya kepada saudari Natalia Dian. Saudari Natalia Dian, apakah saudari mau menerima saudara Herman untuk menjadi suami saudari dan berjanji untuk setia kepadanya? Saya Natalia Dian mengambil engkau Herman menjadi suamiku, dan saya berjanji untuk mengasihi dan memeliharamu baik dalam keadaan sakit ataupun sehat, dalam kesukaan ataupun kedukaan, hingga kematian memisahkan kita. Oleh karena saudara berdua, Herman dan Natalia Dian, telah mengikrarkan perjanjian yang suci dan telah mengucapkan perjanjian ini di hadapan Allah dan sidang jemaatnya, maka saya meneguhkan nikah saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Saudara Herman, ini adalah sebuah cincin yang tiada berujung, pertanda cinta kasih juga yang tiada pernah berakhir. Ambillah cincin ini dan sematkanlah pada jari manis tangan kanan Natalia Dian sebagai pertanda kasih dan kesetiaan kepadanya. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kesetiaan dan kasihku, dan sebagai tanda janji untuk menghormati dengan keseluruhan hidupku. Saudari Natalia Dian, di tangan saya ini juga ada sebuah cincin yang sama. Ambillah cincin ini dan sematkanlah pada jari manis tangan kanan Herman sebagai tanda cinta kasihmu kepadanya. Silakan. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kesetiaan dan kasihku, dan sebagai tanda janji untuk menghormati dan keseluruhan hidupku. Saudara berdua berlutut. Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus memberkati, memelihara dan melindungi saudara. Tuhan yang pengasih memenuhi saudara dengan sukacita. Dengan demikian, saudara memperoleh kebahagiaan yang sempurna di dunia ini dan mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Untuk berdiri dan silakan kedua saudari, kedua mempelai untuk menghadap jemaat. Jemaat diundang untuk berdiri. Pernikahan yang baru kami saksikan ini, kami mengakui pula bertanggung jawab dan memberikan sokongan kami terhadap saudara Herman dan Natalia Dian sambil mereka menjalankan kehidupan yang baru. Harapan kami adalah agar saudara berdua bertumbuh dalam cinta kasih satu sama lain. Silakan kedua saudara dan saudari berbalik. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Maha besar Allah yang menyatukan kedua saudara ini dalam perjanjian nikah,
Berilah kepada mereka kemampuan untuk hidup bersama sesuai dengan firman-Mu. Kuatkanlah mereka dalam kesetiaan yang tidak pernah putus, dalam cinta kasih yang sungguh satu dengan yang lainnya. Peliharalah dan lindungilah mereka dalam segala kesukaran hidup dan godaan, dan tolonglah mereka menjalankan kehidupan bersama dalam kepercayaan kepadamu, dalam persekutuan dengan jemaat-Mu, dan dalam pelayanan kasih oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan atas peneguhan nikah yang sudah mereka jalani, dan sekiranya jika di kemudian hari di dalam kehidupan kedua saudara ini jadi sebuah percecokan, perselisihan maupun sebagainya, kiranya Tuhan tetap hadir, karena kami mengundang Tuhan untuk hadir di tengah-tengah pernikahan yang saudara-saudari ini jalankan. Tuhan juga memberikan hikmat kepada kedua mempelai ini untuk menjalani kehidupan yang akan mereka jalani sebagai keluarga Kristen yang telah diteguhkan di depan Tuhan dan jemaat-Nya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang salah pada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita silakan kedua saudara saling berhadapan. Saudara berdua mempelai laki-laki membuka cadar dan memberikan cium kudus kepada mempelai perempuan sebagai ungkapan cinta kasih laki-laki dan disambut oleh perempuan. Saya persilakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah peneguhan nikah dan pemberkatan nikah saudara Herman dan saudari Natalia Dian yang baru kita saksikan, sudah resmi menjadi suami dan istri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Silakan kedua saudara bertukar tempat. Kepada saudara Herman dan Natalia Dian, ini sebagai bukti kalau kalian berdua telah diteguhkan secara GKE, dan pada saat ini kalian sudah sah menjadi suami istri, dan semoga melalui pemberkatan nikah ini kalian menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kalian.
akan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan semoga berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil bagian saat teduh sejenak. Ibadah kita telah selesai. Saat ini kita memasuki bagian yang ketiga, yaitu penutup, yang diisi oleh yang pertama, sambutan. Kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis yang pertama, yang kedua Majelis Pertimbangan, yang ketiga pihak mempelai laki-laki, yang keempat pihak mempelai perempuan. Selanjutnya setelah kita mendengarkan sambutan, yaitu sesi foto, dan ketiga bersalaman dengan Selamat sore Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu ya, karena mungkin jemaat Lancak Baru sudah kenal dengan saya. Sekalian kenalan dengan jemaat jemaat Tuhan dari Kedungun ya. Takut saya langsung sebut. Baru tahu saya kalau kampungnya dia itu namanya Kedungun. Ya, perkenalkan, nama saya Atil Atina. Saya sudah memang 5 tahun dipercayakan menjadi majelis di GKI Lancak Baru ini, dan sampai saat ini masih diberi kepercayaan oleh jemaat Lancak Baru, dan semoga jemaat Lancak Baru puas dengan pelayanan saya. Kalau dilihat dari umur masih muda, jadi kalau pengalaman mungkin tidak ada ya, karena apalah pengalaman saya masih muda. Saya juga masih belajar ya Bapak Ibu. Jadi harap maklum jika memang banyak kesalahan dalam pelayanan kami, banyak kesalahan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya sudah punya suami dan punya 2 orang anak. Yang pertama laki-laki sudah belum 9 nanti sudah mau 10 tahun, dan yang cewek itu bulan 7 nanti sudah mau 6 tahun, sudah mau SD ya. Yang pertama-tama yang saya hormati Vikaris Dita yang telah melayani pemberkatan nikah kita, dan yang saya hormati juga para hamba Tuhan, pendeta penginjil dari Kedungun. Salam hormat kami sudah datang di Lancak Baru ini. Yang saya hormati keluarga besar dari Saudara Herman, dan yang saya hormati keluarga besar dari Dian Natalia dari Kedungun ya. Pertama-tama saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelayanan kami dari pihak gereja kurang baik, kurang maksimal, tapi inilah kami dan ini adanya kami ya. Sebab yang namanya kita belajar itu tidak bisa, manusia itu tidak bisa langsung pandai ya, semuanya belajar. Jadi jika memang banyak kesalahan dan kekurangan kami dalam pelayanan kami hari ini, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan kedua, mempelai kita Saudara Herman dan Natalia Dian, selamat buat kalian berdua. Jalani rumah tangga dengan pertolongan Tuhan dan andalkan Tuhan di dalam kehidupan kalian. Setelah diteguhkannya kalian hari ini menjadi suami istri, dan sebagai suami dan istri menjalani rumah tangga itu, di awal rumah tangga kita memang banyak manisnya ya, itulah rumah tangga. Tetapi jangan takut ya, jangan takut ketika kalian menghadapi kepahitan, sebab di dalam kepahitan itu sudah banyak manis yang tersimpan ya, banyak manis yang tersimpan. Hadapi bersama. Jika ada kekurangan dari Herman, Dian harus menerimanya. Begitu juga dengan Dian, Herman harus menerima kekurangannya. Sebab di dalam kekurangan kalian berdua itu ada kelebihannya.
ya. Jadi jika kalian sudah menerima kekurangannya, kalian akan menikmati manisnya, ya, kelebihan yang kalian miliki. Ya, jadi jangan takut buat menerima kekurangan satu sama lainnya. Sebab dengan menerima kalian akan saling mencukupi dan akan menerima kelebihan masing-masing. Jadi selamat buat kalian berdua. Dan jangan lupa saat ini kalian sudah diteguhkan secara GKE. Jika pulang ke sini, jangan lupa kalau Herman terlambat hari Minggu nih tidak mau ibadah, ingatkan dia sebagai istri harus mengingatkan, ya. Karena laki-laki itu kalau sudah capek kadang-kadang tidak mau ibadah. Jadi sebagai istri jangan takut untuk mengingatkan. Begitu juga dengan Herman, ya. Tetapi ingat, sebagai suami istri kita orang Kristen sudah diajar tata krama, sopan santun, etika, ya. Kita sudah punya etika Kristen, ya. Bagi orang-orang yang sudah bersekolah teologi sudah pasti sudah ditanamkan etika Kristen. Dan kita sudah mengenal dari kecil, kita sudah diajarkan etika Kristen. Jadi kita tahu bagaimana cara menegur suami kita jika dia salah. Begitu juga dengan suami, bagaimana menegur istri jika dia salah. Jangan main asal labrak, ya. Itu bukan tidak ada diajarkan di dalam etika Kristen, ya. Jika memang ada kesalahan, tegur secara etika, ya, karena kita sudah ditanam etika dari kecil dan sampai dewasa, sampai kita tua. Jadi jangan sampai kita menyalahgunakan itu, ya. Sudah punya etika tetapi kita tidak mempergunakannya, ya. Jadi itu saja saran saya buat Herman dan Natalia, ya. Selamat menempuh hidup baru, dan doanya semoga cepat-cepat dapat memongan, ya. Semoga diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan kepada keluarga besar Natalia Dian dari Kedemun. Jika memang banyak kata saya yang tidak berkenan menyinggung perasaan Bapak Ibu yang ada pada saat ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Inilah saya dan inilah keadaan saya, banyak sekali kurangnya karena bagi saya itu manusiawi, ya. Tapi saya yakin dengan belajar dan terus belajar, Tuhan akan menyertai kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya ucapkan selamat kepada pengantin yang hari ini sudah kita saksikan, ya, sudah kita belajar menurut gereja atau peraturan gereja Kalimantan Bagus. Dan saya hormati kedua mempelai. Dalam hal ini orang tua dari mempelai dari pihak perempuan dan juga mempelai dari pihak laki-laki. Secara istimewa keluarga besar dari mempelai perempuan yang dalam hal ini dari Lumun, dan juga keluarga besar dari Lancak. Kami terima kasih kepada Bu Vikaris yang sudah melakukan pelayanan hari ini. Pada malam ini saya mendapat 2 fungsi, Bapak Ibu. Sore ini saya mendapat 2 fungsi pembicaraan. Yang pertama, saya selaku majelis pertimbangan di dalam hal di gereja. Kami mengucapkan banyak terima kasih, ya, atas kedatangan rombongan dari Kedemun yang sudah hadir sama-sama menyaksikan di dalam peneguhan nikah saudara kita, anak kita, cucu kita yang kita saksikan pada hari ini. Tentunya ini tidak lepas daripada kerjasama kita, ya, kerjasama kita dan juga berkat pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita atau pribadi kita, sehingga kita boleh mampu sama-sama hadir mengikuti ibadah pada sore hari ini. Terus yang kedua, saya juga mengucapkan selamat datang atas nama keluarga. Dalam hal ini kami dari pihak keluarga juga mohon maaf jikalau ada kekeliruan bahkan kesalahan atas penyambutan kedatangan Bapak Ibu
saudara-saudari semua yang dari Kedungun mungkin kurang mengenakan dari tutur kata atau bahasa basi, ya kami mohon maaf ya, karena kami tentunya banyak kekeliruan bahkan kehilapan di dalam momen-momen seperti ini. Nah, mungkin inilah yang dapat kami sampaikan dari pihak keluarga. Kami minta mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Terus nanti juga kami selaku keluarga besar mengundang kita semua selesai ibadah ini, nanti kita langsung menuju ke tempat adik saya Herman, ya. Kita makan sore, ya, makan sore sama-sama. Semua rombongan yang ikut ibadah bahkan yang tidak ikut ibadah, ini saya sampaikan, takutnya nanti dari rombongan, baik rombongan Lancak atau sekitarnya, bahkan rombongan dari Kedungun ya yang tidak ikut ibadah pun, nanti tolong kita sama-sama sapa, kita sama-sama makan sore hari ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sekaligus nanti saya juga minta kita sebelum menuju ke tempat adik kami Herman di sana, nanti saya minta sekaligus kita nanti doa makan minumnya sehingga kita nanti datang sana tidak ada lagi jadi langsung langsung ke pokok makan ya gitu ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan bersama keluarga dan menjadi pertimbangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata kami yang kurang benar. Saya kembalikan ke bawah acara. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari pihak mempelai perempuan. Kami persilakan. Selamat sore bagi semua. Baik, yang pertama-tama tidak lupa saya ucapkan happy wedding untuk saudara kita Herman bersama Natalia Dian dan kedua orang tua yang telah berbahagia pada sore hari ini. Bahkan terima kasih kepada Bu Pendeta yang sudah bersedia kemajelisan yang ada di gereja GKI ini telah melaksanakan pemberkatan nikah yang berlangsung pada sore ini yang telah kita saksikan bersama-sama pada hari ini. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih buat masyarakat yang ada di RT 07 Lancak Baru yang telah menjamu dari kedatangan kami dari awal tadi, telah menjamu kami dengan luar biasa sehingga terselenggaranya pelayanan saat ini dengan luar biasa sehingga sampai selesai ini semuanya itu sudah cukup baik dan luar biasa. Saya melihat tadi jemaat dan masyarakat yang ada di atas sana, mereka yang kerjasama, saya kira tidak ada orang-orang yang di belakang sangat ramai. Itulah kekompakan solid jemaat dan masyarakat yang ada di RT 07 Dusun Lancak Baru. Baik, kira hanya ini dapat saya sampaikan, tidak bisa panjang lebar. Saya ucapkan selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Supaya Tuhan memberkati, menguduskan dan mensucikan menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan Allah Tritunggal. Oleh karena rahmat-Mu dan kebesaran-Mu lah ya Tuhan, yang telah menjadikan manusia menurut rupa dan gambar-Mu, yang dimana hari ini telah dilaksanakan peneguhan pemberkatan nikah kedua anak-Mu ya Tuhan, Herman dan Natalia Dian. Tentu kami bersyukur karena panggilan-Mu ya Tuhan terhadap hamba-Mu yang telah dipercayakan melayani peneguhan pemberkatan nikah di tempat ini. Bukan perkara yang mudah, tetapi semua dapat dikerjakan oleh karena Tuhan hadir di dalam pelayanan mereka yang ada di tempat ini. Demikian dalam pesta ini, keluarga daripada Herman dan Herman sendiri, seluruh masyarakat, bahkan pengurus gereja GKI, mereka sedang menyediakan hidangan untuk kami dapat nikmati bersama-sama. Mohon kiranya Tuhan memberkati sesuai dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, supaya kami terus diberkati dalam hal makanan jasmani yang menguatkan tubuh kami supaya kami tetap sehat, kuat,
dan akal budi kami juga terus ditambah-tambahkan. Dengan demikian hidup kami terus ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanan jasmani ini dapat menopang tempat daripada kehidupan roh, di mana Allah hadir di dalam jasmani kami, sehingga dapat mengerjakan perkara-perkara dahsyat yang Allah telah sampaikan kepada sekalian orang-orang yang telah menerima setiap berkat dari ilahi. Diberkati pesta ini sejak dari awal sampai pada akhirnya, supaya segala sesuatunya tidak pernah berkekurangan, sesuai dengan firman yang sudah kami dengar, akan terasa manis, terasa kuat, cukup, dan semua berbahagia. Kami sambut berkat-Mu dengan pengucapan syukur di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. terima kasih atas layanan peneguhan pernikahan adik kami yang sudah dilaksanakan pada hari ini tanggal 8 bulan Juni tahun 2024. Pada saat ini juga kami dari pihak keluarga mengucapkan selamat dan khusus kepada kedua mempelai
dan juga kami nitipkan pesan supaya pernikahan ini dijaga seutuhnya, tapi ini tidak mengurangi dari rasa selalu menaburkan kasih di dalam setiap keluarga yang baru, dan dialah keluarga yang diteguhkan pada hari ini, mengandalkan Tuhan, selalu ada di tengah-tengah keluarga. Terima kasih buat semuanya ini. Hari ini sudah selesai acara pernikahan adik kami. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah rangkaian acara pada sore hari ini yang sudah kita dapat saksikan bersama, pemberkatan gereja, yaitu Herman dan Natalia Dian yang sudah menyelenggarakan acara pemberkatan di gereja GKI Lancak Baru ini. Nah, kita dapat melihat mereka, kita sangat mendoakan mereka agar mereka menjadi pasangan yang selalu takut akan Tuhan. Nah, demikian selamat buat Natalia Dian dan Herman. Selamat menempuh hidup baru dan sukses selalu ke depannya. Terima kasih.